Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapakku. Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Karena itu janganlah kalian takut, karena mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan menyangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, teman-teman, bacaan pertama ini kisahnya menarik. Ini soal pengalaman Yusuf ya. Yusuf yang dijual ke Mesir, ternyata dia menjadi penguasa di Mesir. Sedangkan kakak-kakaknya yang jahat sama dia, tiba-tiba datang ke Mesir dalam keadaan lapar, tidak punya jaminan kehidupan. Mereka takut Yusuf ini akan balas dendam, tetapi justru Yusuflah yang menyelamatkan keluarganya itu. Yusuf tidak punya dendam. Yusuf justru walaupun dia sedih, dia diperlakukan begitu oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf senantiasa mau menerima dan mencintai saudara-saudaranya itu. Apa yang saya mau katakan dari bacaan pertama ini, menurut aku salah satu kekuatan dari orang Kristiani yang mengenal Tuhan Yesus itu adalah spiritualitas pengampunan. Bagaimana kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Ini konteksnya bisa macam-macam. Bisa Anda di dalam keluarga, bisa juga ini di dalam konteks yang lebih luas, bukan cuma di dalam keluarga, tapi misalnya di komunitas lingkungan ataupun di wilayah. Bisa juga di tempat kantor, bisa juga di paroki ya. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita itu akan jatuh pada konflik-konflik yang menyakitkan hati kita. Ini kalau kita tidak hati-hati. Maksud saya apa? Ketika kita hidup bersama, itu ada resiko kita itu tidak cocok satu dengan yang lain. Lalu akhirnya kita malah saling menyakiti. Contoh, kalau dalam keluarga ya, dalam keluarga misalnya, dulu waktu pada nikah, awal-awalnya kan semua romantis ya. Wah, lagu-lagunya romantis. Misalnya, My love has just begun. Ya. Jadi hidupku baru aja mulai, finally found someone. Atau akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa menjalani hidupku ini gembira. From this moment, life has begun. From this moment. Jadi waktu awal-awal pernikahan semuanya romantis. Tapi bisa jadi setelah dalam perjalanan pernikahan itu mulai ada curiga, mulai ada salah paham, mulai ada saling menyakiti satu dengan yang lain. Lalu lagunya nggak lagi romantis, lagunya ganti, lagu Bruri zaman dulu, ya Bruri Marantika sama Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi awalnya romantis, gandengan tangan, lalu mulai curiga. Jangan ada dusta di antara kita.
Lalu ternyata beneran dikhianati. Waduh, lagunya ganti. Lagu dangdut Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Jadi mulai tersakiti. Kalau itu tidak selesai, persoalan itu nggak selesai, nanti ujung-ujungnya yang nyanyi adalah Betaria Sonata zaman dulu. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu, tapi anak-anak ya, Romo kasih tahu. Waktu lagu ini populer tahun 80-an, mama-mama tuh, ibu-ibu itu nyanyinya itu dengan penuh penghayatan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Karena apa? Ya, Karena rumah tangganya tidak terselamatkan dan tersakiti, lebih baik aku pulang saja ke rumah orang tua. Itu kalau dalam keluarga, ya. Dalam keluarga saya kasih contoh dari yang tadinya manis, tapi kok berakhir pada tragedi keluarga. Tapi ini Yusuf ini enggak. Yusuf mau disakiti apapun di dalam keluarganya, dia tetap menerima, dia tetap merangkul, dia tetap memeluk, dan dia tetap mencintai. Itu Yusuf. Dalam konteks lingkungan atau wilayah, ini ya pernah kejadian ya. Ini kebetulan kurnya ibu-ibu ya. Saya belum ngomong bapak-bapak nih, ini kurnya ibu-ibu. Pernah ibu-ibu latihan kur, wah semangat, pengen pelayanan. Tapi ternyata tiba-tiba mereka itu bertengkar gara-gara apa? Nanti untuk tugas kur kita pakai slayer itu selendang gitu ya. Selendang warna apa? Biru, kuning, hijau muda, atau merah. Jadi mereka itu berdebat sedemikian rupa gara-gara slayernya nanti warnanya apa. Lalu akhirnya nggak cocok, lalu mulai nggak seneng-senengan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka nggak jadi pelayanan gara-gara apa? Gara-gara masalah slayer. Padahal mereka sudah latihan kur. Ada umat yang aktif di lingkungan. Saya nggak usah ngomong paroki mana, lingkungan mana ya. Ini kisah nyata. Ada 2 orang ibu nih yang aktif di lingkungan. Waduh semangat. Karena apa? Mereka punya anak. Ini sama-sama pacaran. Jadi pacaran. Anaknya mereka tuh pacaran. Maka mereka itu seperti mempersiapkan jadi calon besan. Wah pokoknya kompak, pokoknya aktif di lingkungan, kegiatan apapun aktif. Tiba-tiba apa yang terjadi? Anaknya yang pacaran itu putus cinta. Jadi anaknya itu putus, nggak jadi nikah gitu ya. Belum tunangan, belum, masih pacaran biasa. Tapi lalu putus. Apa yang terjadi? Anak-anaknya yang putus cinta, ini 2 mama ini tiba-tiba nggak mau lagi datang ke lingkungan. Padahal aslinya mereka itu di lingkungan, sangat rajin ya. Lihat karena perkara yang nggak ada hubungannya sebetulnya ya, aktif di lingkungan sama anaknya pacaran kan nggak ada hubungannya. Jadi menurut aku kita juga di lingkungan bisa terjadi konflik-konflik yang akibatnya kita sendiri makin kok bukannya menciptakan komunitas yang rukun, yang saling mencintai, tapi malah terjadi perpisahan. Lihat sekali lagi, Yusuf dalam peristiwa perjanjian lama ini, bukan Yusuf Santo Yusuf ya, ini Yusuf perjanjian lama, ingin menunjukkan apa? Ternyata namanya spiritualitas pengampunan itu penting. Spiritualitas pengampunan itu di atas segalanya, kita mau menerima orang lain. Betul bahwa ketika kita berkomunitas seperti ini nih Bapak Ibu ya, ini kepribadian kita lain-lain. Ada orang yang pribadinya merah. Pribadi warna merah itu pribadinya itu berkobar-kobar. Wah, kalau ngomong dia kenceng ya. Dan dia senang juga, dia leadershipnya bagus. Orang berkepribadian merah itu senang mengatur, begini dan cepet. Berani ngomong juga di depan mic, dia ngomong. Itu pribadi warna merah. Sedikit emosional, tetapi ya ada gunanya juga ya. Karena kita butuh seorang leader di dalam komunitas, di dalam lingkungan, di dalam paroki, di dalam apa yang kita bentuk dalam kebersamaan itu. Tapi ada pribadi yang kedua di samping warna merah, yaitu si hijau. Si hijau itu nggak banyak ngomong, dia nggak senang tampil di depan si hijau itu. Dia sukanya di belakang, tapi dia cermat orangnya. Dia teliti, bisa mencatat,
bisa ngumpulin bon, bisa juga dia WA orang-orang, kasih kabar, ya itu detail. Si hijau itu orang yang detail tapi nggak senang tampil, ya, nggak suka ngomong juga. Ini si hijau, diem. Ada satu tipe lain, namanya si biru. Si biru itu tipe penggembira. Jadi di dalam komunitas seperti Anda, lingkungan ini, mudah-mudahan nih ada si biru. Si biru itu dia nggak mau mikir yang repot-repot, ya. Dia nggak mau disuruh ngomong di depan, dia juga nggak mau. Tapi dia bukan pendiam, tapi dia itu pembawa kegembiraan, tipe harmoni. Kalau istilah orang Jawa itu ngerapya. Ngerapya itu ayo, dan ada dia itu seru gitu. Kalau istilah anak muda sekarang nggak rame, kalau nggak ada lu nggak rame. Jadi karena ada dia, maka komunitas kita nih rame gitu. Nah, ini tipe ketiga. Bapak Ibu, kalau Anda pengen tahu Anda tipe apa, ya, paling gampang ngeceknya itu di restoran atau di rumah makan. Kalau kita masuk ke rumah makan nih, si merah duduk langsung ngapain? Si merah duduk langsung panggil pramusajinya. Mas, mbak, sini, lihat menunya mana? Menu. Lu mesen apa? Ini enak nih. Jadi si merah itu tipenya adalah dia mengarahkan, aktif. Itu si merah. Bagus, harus ada si merah. Si hijau nanti ketahuannya pas kapan? Si hijau ketahuannya adalah pas tagihannya datang, bilnya datang. Si hijau akan bilang begini, sini bilnya gue yang periksa. Dia diam periksa, detail. Dah beres, tinggal bayar gitu. Ini si hijau, nggak banyak ngomong tapi kerja. Si biru itu tipenya apa? Dia akan ngobrol di meja makan, selfie, bercanda, cerita yang joke, yang lucu-lucu, itu si biru, ya. Tapi repotnya di rumah makan ada satu tipe warna lagi, yaitu si abu-abu. Si abu-abu itu apa yang terjadi? Abu-abu itu kalau misalnya ada tagihan datang, dia akan belagak ke WC biasanya, ke toilet. Kalau ada bilnya datang, dia ke toilet. Karena dia maunya cuma makan doang, dia nggak mau saweran, ya. Ini tipe orang yang oportunis, mau cari untung, cari enaknya doang, ya. Maka menurut aku, ya Bapak Ibu, tiap di komunitas tuh ada warna-warni, dan kita harus siap hidup dengan warna-warni itu. Tapi kita juga harus adjustment. Si merah jangan terlalu merah membara. Si merah harus coba mendengarkan juga yang lain. Si hijau jangan cuma diem aja. Si hijau juga harus berani speak out, harus berani ngomong, ya. Si biru jangan cuma bercanda-bercanda doang, tapi si biru juga mau mikir juga si biru. Kepada si abu-abu, pesan saya bertobatlah, ya. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Maksud saya, abu-abu harus berani berkorban, harus berani masuk terlibat, bukan cuma cari enaknya doang, tetapi mau apa yang harus aku bantu, Bapak Ibu, moto kita di KAJ ini tahun 2021 kan semakin terlibat, semakin menjadi berkat, ya, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat, ya. Pasti maksudnya supaya kita itu hidup nggak cuma jadi orang Katolik yang standar. Anda harus menjadi berkat, apapun itu. Caranya bagaimana tergantung apa yang Anda punya. Kalau Anda pintar nyanyi, terlibatlah di dalam paduan suara, ya. Kalau Anda itu pintar teknologi, ini saya yakin nih yang mengatur Zoom ini nih sangat tahu teknologi. Kapan videonya masuk, kapan teksnya masuk, siapa yang di spotlight. Saya yakin operator Zoom ini orang yang tahu teknologi. Kalau Anda memang karunianya itu makanan, ya udah Anda seksi konsumsi, ya. Kalau Anda karunianya itu di dompet, misalnya uang Anda lumayan dapat berkat dari Tuhan banyak, mungkin Anda harus memberkati orang lain dengan isi dompet Anda. Maka tiap orang itu punya cara berkatnya masing-masing, ya. Saya di sini punya kamar 100. Saya bisa aja Bapak Ibu, saya tutup sama ya. Saya cari aman buat
Romo, suster, frater di sini ada 40 orang yang harus saya jaga supaya tetap sehat. Ya. Tapi kalau saya lihat kamar saya kosong 100, sedangkan banyak orang sedang bingung cari tempat isolasi mandiri. Ya, saya coba berpikir kenapa nggak saya buka. Saya ngerti banyak romo yang takut ada, romo yang mungkin nggak setuju sama saya mungkin ada. Ngapain sih dibawa-bawa ke sini pasien COVID? Ya, mungkin ada yang ngomong begitu. Tapi untungnya kan saya sama di satunya, ya. Ketika saya dapat izin Bapak Uskup, ya udah sama di satu bergerak, ngumpulin teman-teman, ayo kita menjadi berkat buat orang lain, ya. Saya merasa apa yang saya lakukan ini bersama teman-teman di sini, ini mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Paus, gereja yang berani bergerak keluar, gereja yang menjadi belas kasih buat orang lain, bukan cuma aturan-aturan, tapi gereja harus menjadi sumber belas kasih bagi orang lain tanpa pilih-pilih. Yang dirawat di sini itu sebagian orang-orang yang sebagian besar lah orang-orang tidak mampu, ya. Mereka selalu tanya biayanya berapa. Saya selalu mengatakan biaya urusan belakang, yang penting you sembuh. Mau kasih berapapun nanti sukarela, berapapun. Enggak kasih pun cuma cukup thank you aja, itu juga enggak apa-apa, saya bilang, ya. Saya mengatakan itu. Ada yang agamanya Islam, Buddha, Hindu, ya, Kristen campur di sini. Gereja Kristen banyak yang datang ke sini karena sudah beredar nomor telepon saya dan Wisma Samadhi itu sudah beredar di gereja Kristen macam-macam. Ada yang datang ke sini. Datang ke sini kan bisa dia pasiennya, bisa dia ngaku keluarganya. Apa kalau nggak ngomong ketemu saya bisa ketularan? Ya. Ada resiko Bapak Ibu. Ya. Jadi saya cuma ingin mengatakan 5 ini nih. Gereja Katolik punya 5 pilar. Ini terakhir penutup ya. Kita cek, Anda sudah melakukan yang mana dari 5 pilar ini? 1. Liturgia. Bidang kehidupan gereja yang pertama liturgia. Liturgia itu apa? Misa, ziarah, terus juga adorasi, ya, praise and worship, itu liturgia, liturgi, ya. Saya yakin Anda pasti sudah melaksanakan ini. Anda punya dimensi hidup liturgi. Yang kedua, koinonia, persekutuan. Apakah Anda punya komunitas? Sekarang Anda membuktikan lewat wilayah Santa Teresia ini Anda punya komunitas, punya persekutuan. Kalau Anda nggak mau bersekutu, Anda nggak usah masuk nggak mau berkomunitas, Anda ngapain ikut acara ini? Tapi saya ingin mengatakan begini nih Bapak Ibu, saya belajar dari ikan koi, ya. Saya ceritain spiritualitas ikan koi. Karena saya di sini Samadhi itu mulai pelihara ikan koi sejak saya datang, ya. Karena saya senang pelihara ikan. Ketika saya dikasih ikan koi yang besar-besar oleh umat, orang itu mengatakan begini, Romo harus bisa membedakan ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Oh, gimana Pak? Ciri-ciri ikan koi yang sehat itu adalah ketika dia berenang, masuk ke kolam, dia akan berenang bersama teman-temannya, rame-rame berenangnya. Itu ciri-ciri ikan koi yang sehat. Tapi ciri-ciri ikan koi yang mau mati itu adalah dia nggak ikut berenang sama teman-teman. Dia mendelep ke bawah, dia langsung ke bawah, set di dasar, dia diem aja. Ya, teman-teman yang lain berenang, dia diem aja di pojok. Itu ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Ketua lingkungan, ketua wilayah, ini sedikit tips and trick buat Anda ya. Kalau nanti ada umat yang males diajak kumpul di lingkungan, yang males diajak paduan suara, males diajak doa rosario, nggak usah dikasih nasihat banyak-banyak ya. Cukup berkata begini, Romo Yus bercerita tentang ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Ciri-ciri umat yang sehat adalah umat yang mau berenang ke sana kemari bersama teman-temannya. Tapi ciri-ciri ikan koi yang mau mati, bilang aja gitu ya, itu turun di dasar dan dia tidak mau kumpul sama yang lain ya. Jadi bukannya nakut-nakutin, cuma sedikit ngancem aja sih ya sebetulnya. Kalau Anda mau hidupnya sehat, punya komunitas, punya koinonia ya, punya sahabat, punya teman ya. Yang ketiga ini adalah kerugma. Ini apa? Kerugma itu pewartaan.
pengajaran. Anda ikut seminar ini, rekoleksi, Anda baca kitab suci, Anda dengerin khotbah di YouTube dari siapa? Dari Romo Yosef, Romo Eko, Romo siapapun ya. Itu namanya kerugma, pewartaan. Anda ingin menumbuhkan iman dengan mendengarkan pengajaran, itu kerugma. Yang keempat, diakonia. Diakonia itu adalah ketika ada yang susah, Anda menolong, ya. Ke panti asuhan, ke panti werda, menolong pasien COVID, membelikan misalnya anak yang kesusahan, alat-alat sekolah, itu namanya pelayanan, diakonia. Saya yakin Anda sih empat-empatnya ini melaksanakan, Bapak Ibu. Levelnya macam-macam, ada yang kuat di mana beda-beda ya. Saya yakin Anda umat lingkungan, umat wilayah Santa Teresia ini 4 level, 4 bidang ini melaksanakan. Tapi masih ada satu yang tidak mudah, yaitu martiria, menjadi martir. Martiria ini level yang lebih tinggi dari diakonia ya. Kalau diakonia kan nolong orang, tapi martiria ini apa? Nolong orang dengan resiko Anda pun bisa mati. Ya. Ini yang saya sebut martir ya. Bapak Ibu, Anda nggak usah ikut-ikutan seperti saya ya. Nggak usah sok menerima pasien COVID juga di rumah, nggak usah. Ya. Biarkan ini kami saja yang di sini, yang menjalani ini, ada resiko ada ya. Para frater apakah bisa nggak kena ya? Ada resiko kena itu. Ini dimensi martiria. Bisa mati juga bisa. Karena memang banyak penyakit ini agak tidak bisa ditebak dan mengerikan ya. Maka dimensi martiria ini Anda nggak perlu, aku harus menjadi martir, nggak usah lah ya. Cukup diakonia Anda harus lakukan menurut saya ya. Karena disitulah keseimbangan hidup buat kita. Apa sih arti tujuan hidup kita? Kalau 5-5-nya ini sedikit banyak ya, 4 dah. Buat Anda saya kasih PR 4 aja. Saya nggak ngasih PR yang martiria. 4 saja ini Anda laksanakan ya. Anda sudah memenuhi arti tujuan hidup Anda di dunia ini. Anda melayani, nolong orang, Anda berdoa, ekaristi, Anda punya komunitas, Anda baca kitab suci, hidup Anda komplit ya. Ketika ada yang kosong salah satu, isi lagi ya, terus isi supaya itu menjadi kekuatan buat Anda sekalian. Baik, itu saja khotbah saya hari ini. Tadi saya janji mau tanya jawab, tapi udahlah, mendingan khotbah saya aja. Inspirasi tentang 5 pilar hidup untuk masa depan kita. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita bayangkan siapa saja yang sedang sulit hidupnya, siapa saja yang sedang sakit, siapa saja yang mau kita mohonkan mukjizat, mohonkan berkat. Mudah-mudahan doa kita pada siang hari ini itu juga mengalirkan rahmat bukan cuma untuk kita dan keluarga kita dan wilayah Teresa Kalkuta ini, tapi untuk mereka yang sedang menderita. Pejamkan mata dan doakan mereka. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu kepada kami semua. Urapilah mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Urapilah keluarga-keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya umat-Mu di wilayah Santa Teresa Kalkuta ini. Terimalah berkat Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim untuk Anda sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan rekoleksi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.